tanah air Indonesia kembali berduka usai ditinggalkan oleh salah satu artis serbabisa, Dorce Gamalama, yang diketahui meninggal dunia akibat COVID-19 setelah sebelumnya divonis mengidap sakit diabetes yang berkepanjangan. Sempat memantik kontroversi mengenai keinginannya untuk dimakamkan sebagai perempuan, kini Dorce pun akhirnya telah resmi dimakamkan secara laki-laki dan dilengkapi oleh prokes yang begitu ketat. Lantas, seperti apakah momen pengiringan jenazah Dorce menuju tempat peristirahatan terakhirnya? Terkenal akan kebaikannya, membuat sosok Dorce Gamalama tak mudah untuk dilupakan begitu saja oleh para sahabat dekatnya. Sejuta kenangan dalam berbagai momen pun tergambarkan dalam benak pikiran para sahabat serta keluarga yang ditinggalkan olehnya. Lantas, seperti apakah rasa kehilangan yang dirasakan oleh orang terdekat Dorce Gamalama? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air kini sedang diselimuti kabut duka atas kepergian aktris senior Dorce Gamalama di usia 58 tahun usai berjuang keras melawan penyakit COVID-19 serta diabetes yang selama ini dideritanya. Upacara pemakaman aktris yang memiliki talenta serba bisa itu pun berjalan dengan menerapkan prokes yang ketat dan turut dihadiri oleh para kerabat serta sanak keluarga yang mengiringi kepergian Dorce menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas seperti inilah gambaran momen mengharukan saat prosesi pemakaman Dorce Gamalama kemarin dilangsungkan. Dorce dirawat di rumah sakit kami terhitung tanggal masuk 8 Februari. Ya alhamdulillah kami bisa memberikan penanganan yang maksimal, penanganan yang intensif. Tetapi ya Allah berkehendak lain, Bunda Dorce meninggal dunia hari ini tanggal 16 Februari sekitar pukul 7:36. Gitu. Jadi memang saat datang kondisinya beliau nggak bagus, makanya kita tempatkan di ruangan ICU. Seperti itu. Tapi memang sudah terpapar atau gimana, Dok? Iya, gitu. Jadi sudah terkonfirmasi positif COVID. Gitu, makanya langsung diarahkan ke rumah sakit extension kami yang di sini, Hari Sabtu malam, kondisi Mama masih sadar, masih bisa diajak ngobrol walaupun sudah mulai nggak nyambung ngobrolnya. Kemudian itu dites kalau nggak salah sih masih negatif. Hari Minggu pun juga Mama masih ada kesadaran. Nah, Senin paginya menurut informasi dari Abu, Senin pagi tuh Mama udah nggak sadar. Dicubit-cubit, dicolek-colek, dipanggil-panggil Mama nggak nyaut gitu kan. Ya udah, habis itu di Senin pagi itu mulai ngedrop. Kemudian dokter udah periksa segala macam dan dinyatakan Mama hasil ronsennya itu paru-parunya ada virus dan dinyatakan positif. Langsung dibawa ke sini sejak Senin. Pesan sebelumnya nggak ada sih ya, Mama
ya biasa aja pakai bercanda ya. Memang si mama selalu ngomong soal kematian gitu kan. Tapi kan namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, semua Allah yang menentukan. Dan kita hanya menganggap mama ngaco aja gitu kan. Ya paling mama pesannya yaitu kemarin sempat telepon bilang minta dibersihin kamarnya, Mi tolong bersihin kamar mama yang di Lubang Buaya. Sama ini kan mama sama sakit tinggalnya di rumah yang Jati Bening, yang di rumah Gadang. Nah, itu dia telepon bilang, "Mi tolong bersihin kamar mama yang di Lubang Buaya karena nanti mama pengennya terakhir di sana, disolatkan di sana, disemayamkan di sana." Wasiat mama ya insya Allah kalau wasiat itu sesuai dengan syariat agama, kalau wasiat mama positif, insya Allah kita sebagai keluarga, anak-anak, insya Allah akan mengikuti. Untuk persiapan segala macam, untuk perlengkapan jenazah, alhamdulillah kita pakaikan yang mama punya, seperti kain kafan, penutup keranda, semuanya punya mama. Udah kita bawa ke sini dan untuk segala macamnya semua disiapkan dari pihak rumah sakit. Dari keluarga, saya selaku keponakan, kami anak, kakak, dan juga sepupu-sepupu mohon maaf kepada teman-teman jika ada kesalahan-kesalahan mama, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-temannya mama, kerabat-kerabatnya mama yang sudah support mama, bantu doa, bantu dana, bantu pengobatan, dan udah jenguk mama semuanya, baik yang bisa ketemu mama maupun yang nggak bisa ketemu mama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili mama. Itu aja. Kalau saya sih sudah sudah pasrah juga sih. Saya selalu kontak sama Ira, kayaknya tipis ya harapan kita nih, tipis banget gitu, karena kan selalu kan by phone kan dokter telepon terus kan ke anaknya ngasih tahu bahwa ini pasien ini drop begini drop jantungnya drop, motorik semua tuh drop semua. Jadi kemarin terakhir 2 hari sebelum meninggal itu ada konferen kita di by phone ya dengan anaknya, dengan kakak kandungnya, dengan tantenya anak-anaknya dari almarhum. Dokter bilang ini pasien memburuk, tidak ada harapan maksudnya gitu kan. Mau bagaimana kata dokter? Ini ada 2 option. Apakah ini mau dipacu jantung, maksudnya dipacu dengan jantungnya di alat itu, atau dengan obat katanya gitu. Nah, anak-anaknya tidak mengizinkan untuk memberikan alat bantu gitu, karena mungkin takutnya lebih parah lagi atau tambah dia merasakan sakit. Akhirnya kita sepakat untuk diberikan obat, dengan minum obat, dengan apa. Ternyata memang ya itulah tadi kehendak Allah lain, apa rencana kita nggak bisa terpenuhi, tapi Allah yang punya kuasa, Allah yang punya nyawa manusia. Akhirnya ya udah. Sejuta kenangan kini telah ditinggalkan oleh Bunda Dorce yang kini telah lebih dulu meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Kesedihan dalam mengenang segala momen indah bersama dirinya pun tertanam di dalam benak para keluarga serta sahabat yang ditinggalkan oleh sosok yang dikenal akan kebaikannya. Di pagi saya dengar itu ya shock juga, kehilangan sekali memang. Awal beliau dulu yang dikasih tahu, karena waktu pagi saya ditelepon saya tidak mengangkat karena ada kesibukan kalau pagi-pagi. Ternyata dia udah nangis-nangis. Saya bilang, kenapa Ra? Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Pas saya lihat, oh udah. Saya udah tahu itu dari sebelum pas dokter 2 hari telepon itu, di situ saya udah down sekali. Udah kita ikhlas lah, udah ikhlas. Akhirnya saya bilang sama anak-anaknya, ikhlas ya, semua ikhlas untuk diberi obat, ikhlas ya, ikhlas, udah ikhlas gitu. Tapi tetap aja ya faktanya, nyatanya ya mereka kehilangan. Dan permintaan dia adalah, saya minta kalau saya mati, meninggal katanya, saya minta disolatkan di masjid saya, di masjidnya beliau yang dia bikin di Lubang Buaya. Betul-betul kami ini semua juga mengabulkan permintaan beliau terakhir, disolatkan di Masjid Al Hayu. Setelah itu langsung dibawa ke sini
memang ini memang udah tempat-tempat yang orang-orang COVID kan. Kami sebagai sahabat hanya bisa berdoa, insya Allah amal kebaikan dia di dunia ini banyak diterima oleh Allah. Amin. Segala dosa-dosanya, semua kita ini manusia pengidap dosa ya. Semua dosa-dosanya dimaafin oleh Allah, diampunkan dosanya, diterima amal baiknya, iman Islamnya. Allah yang tahu, kita manusia nggak bisa memvonis, oh dia begini, nggak akan diterima sama Allah begini. Kita nggak bisa, yang memvonis itu adalah Allah, yang punya kuasa itu Allah gitu. Jadi kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia entertain, kalau ada bunda melakukan kesalahan dari kata-kata maupun tingkah laku ataupun apa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar beliau meninggalnya ini secara husnul khotimah. Amin. Ya mama baik banget. Mama selalu sayang sama anak-anaknya. Ya baik, pokoknya baik. Ya mama selalu mengajarkan kami hal-hal kebaikan. Terus mengajarkan agama juga, sholat, ngaji tetap itu harus utama. Kemudian ya silaturahmi itu dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat gitu. Makanya mama sampai saat ini alhamdulillah sahabat-sahabat mama banyak banget yang support, kerabat-kerabat mama banyak banget yang bantu gitu, alhamdulillah. Dari beberapa kali ngobrol, satu kalimat yang bikin saya cukup terharu adalah di saat beliau bilang, Ustadz, gue ngerasa orang yang paling banyak salah. Mungkin di antara sekian banyak manusia, gue yang paling banyak salah. Tapi justru itu yang bikin gue semangat untuk banyak-banyak berbuat baik. Ya kan ridho Allah kita nggak pernah tahu. Ya mana tahu dengan gue baik sama anak yatim, sama orang-orang, baik dengan siapapun, ya gue bisa dapet ridhonya Allah. Gitu. Ini satu sikap, satu pernyataan dari Kak Dorce yang menurut saya cukup legowo ya beliau. Beliau merasa bahwa bukan siapa-siapa, banyak salah di mata Allah, sehingga beliau itu jadi penyemangat beliau untuk banyak berbuat kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka cita dan berbela-sungkawa sebesar-besarnya atas meninggalnya Dedi Yuliardi Asyadi alias Dorce. Dengan sebuah doa, mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan segala amal baiknya, mendapatkan derajat husnul khatimah, dan dijadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tentunya kita sangat kehilangan dengan sosok almarhum yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta kontroversinya. Hari ini kita lupakan semua kontroversinya, kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya, fokus mendoakannya, sehingga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rasanya saya bisa melayat dan bertakziah kepada almarhum, tetapi sebagaimana yang kita dengar, beliau meninggal karena COVID, tentunya pemakamannya dengan menggunakan prosedur prokes COVID-19. Yang bisa kita lakukan sebagai sahabat, saudara, dan handatolan yang masih hidup, tentunya mendoakan almarhum sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Dorce Gamalama, malam tadi sebuah acara pengajian pun diselenggarakan di Masjid Al-Hayu yang merupakan salah satu peninggalan Dorce yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Diketahui akan digelar secara 3 hari berturut-turut. Seperti inilah momen pengajian hari pertama yang berjalan secara hikmat dan dihadiri oleh para jamaah yang turut memberikan doa untuk Dorce Gamalama. Ya rencananya sih dari pihak masjid memang 3 hari, tapi kita insya Allah kalau memang nggak ada halangan nanti kita terus sampai 7 hari. Mudah-mudahan dari keluarga aja memang memutuskan tahlilan sampai 7 hari. Semoga adik saya diterima oleh Allah yang punya dosanya. Amin. Dimaafkan semua kesalahannya. Amin. Jadi husnul khatimah. Saya pun merasa kehilangan beliau
Beliau adalah sosok yang luar biasa di mata saya karena dia manusia hebat ya, Bunda Dorce. Siapa yang nggak kenal Bunda Dorce ya? Karena saya sebagai pengurus masjid beliau ini, Masjid Al-Hayu namanya, luar biasa. Dia punya meninggalkan tempat yang benar-benar bagus, baik, itu masjid bermanfaat buat umat gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Come In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.